Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tertentu. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, anak-anak hebat, bacalah dengan cermat teks non-fiksi tersebut bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian, tuliskan hasil diskusimu ke dalam tabel berikut. Nah, setelah kamu menuliskannya, cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, gagasan utama adalah pengertian tari kreasi. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Dan
Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Itulah gagasan utama pada setiap paragraf. Yang kedua, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Tari tunggal. Di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cici Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Ayo anak-anak hebat, perhatikan gambar tari merak berikut. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, tari pendet, yaitu tari yang berasal dari Bali. Kemudian, yang kedua, tari kondagan. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian, tari kelana topeng. Ya, tari ini berasal dari Yogyakarta. Kemudian tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Anak-anak hebat, diskusikanlah beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Ayo anak-anak hebat, diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan melalui video pembelajaran kepada gurumu. Nah, anak-anak hebat, Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Kemudian, soal yang kedua, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah: yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin.
Sedangkan masa pubertas bagi anak laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah suara belum membesar. Sedangkan masa pubertas anak laki-laki, suara jadi membesar. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki belum tumbuh jakun. Sedangkan masa pubertasnya tumbuh jakun. Yang keempat, pada masa kanak-kanak belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan masa pubertas anak laki-laki tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak pada perempuan dan masa pubertas anak perempuan antara lain, yang pertama, bagi anak-anak perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan masa pubertas tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Masa kanak-kanak suara belum melengking. Sedangkan masa pubertas suara jadi melengking. Yang ketiga, masa kanak-kanak bagi anak perempuan payudara belum membesar. Sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan payudara mulai membesar. Yang terakhir, ciri-ciri masa anak-anak adalah panggul belum membesar. Sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan, panggulnya mulai membesar. Nah, anak-anak hebat, itulah ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.